Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Bismania. Jadi hari ini kita bakal mencoba unit transport ekspres dengan kelas Lekres ya, yang bakal menuju Jakarta pada hari ini. Nanti perjalanan kita tadi dimulai dari Kota Padang Panjang. Nanti kita bakal melewati daerah Singkara, kemudian terus Solo, Sejunjung, Muaro Bungo. Kabarnya mungkin kita lewat tengah timur ini, biasanya via Lubuk Linggau. Tapi ditunggu saja nanti tripnya kemana, rutenya nanti. Yang jelas hari ini kita bakal menjajal ya kemampuan dari Hino RM 280 yang akan kita coba nanti menuju Jakarta. Ini bagian interior dalam ya dari PO Transport Express dengan kelas Lekres. Setiap kursinya dilengkapi dengan bantal, tapi bantalnya menarik ya, warna hitam seperti ini, dan juga selimut ini. Setiap jumlah seatnya kalau tidak salah ada 30 ya, 32 tepatnya, ada 2 lagi di belakang. Kemudian juga dilengkapi dengan tempat smoking area. Nah ini smoking area dan toiletnya. Coba kita lihat ke dalam. Nah itu bagian toiletnya ya dari PO Transport. Untuk seatnya menggunakan seat dari apa ini, AMG. Untuk tempat casnya ada di setiap bagian kursi ya, yang disediakan di setiap bagian kursi dari PO Transport Express. Nah ini bagian chargernya ada di setiap kursinya ya, bagian bawah ternyata. Nah ada berbagai fasilitas di dalam bus ini. Selain kursi Lekres ya, juga ada smoking area dan toilet. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi tidak bakal kita lihat lagi ya karena sudah banyak videonya. Kita bakal melihat bagaimana aksi driver transport nih setelah menggunakan Hino RM ini. Sekarang jam 9.40, posisi kita sedang berada di daerah Pitalah ini, tepatnya di Alam Panai. Nah mungkin teman-teman yang tinggal di daerah Pitalah sudah tidak asing lagi ya dengan jalan yang satu ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki pasar Pitalah. Dan di depan kita tadi sudah berangkat satu unit PO Transport dengan kelas Nenek Mama atau yang eksekutif kelas. Gimana bang? Ada orangnya. Setelah meninggalkan daerah Pitalah, kita memasuki daerah Bungo Tanjung dan terlihat itu kelas Nenek Mama dari PO Transport sudah duluan meninggalkan kita. Jadi yang eksekutif ini merupakan bus dengan mesin 1626 yang sebelumnya menggunakan bodi dari Celsius ya. Untuk di balik kemudi sekarang dipegang oleh Bang Yudo, merupakan driver 2 dari PO Transport Eyang Cakradewa. Nah untuk kemampuan Hino RM sendiri ya, saat ini memang nyaman sekali melibas tikungan yang ada dari Pitalah hingga saat ini kita akan memasuki daerah Tanjung Berula. Selama perjalanan menuju kota Solo, kita bakal disuguhi oleh pemandangan view Danau Singkara yang sudah mulai terlihat di bagian kanan, dan juga oleh view sawah bagian kiri dan kanan kita selama perjalanan nanti. Memasuki daerah Simpang Malalo. Jadi di sini ada persimpangan kalau kita belok kanan menuju daerah Malalo, Sumpu dan daerah lainnya yang merupakan daerah seberang dari Danau Singkara kalau kita lewat Ombilin. Sekarang kita berada di daerah Batu Taba. Nah, di daerah Batu Taba ini ada jembatan kereta api ya yang membuat bus double decker tidak bisa melewati Danau Singkara.
Kurang dari jam 10 pagi kita berada di Pasar Ombilin. Kalau kita ke kiri menuju Batu Sangkar via Rambatan, sedangkan kita lurus menuju Kota Solo. Nah, ini view jembatan Ombilin pada hari ini ya. Karena langitnya cerah jadi view-nya cukup bagus nih. BM na, inspire BM na. Salah satu ciri khas dari produk Hino seperti truk ataupun bus yakni menggunakan exhaust brake ya. Dari tadi terdengar ya, lihat akan melakukan pengereman, terdengar suara exhaust brake-nya yang hanya dimiliki oleh produk-produk Hino. Salah satu spot foto yang ada di sekitar Danau Sengkara. Nah, kita bisa mengambil foto dari atas rel kereta api ini ya dengan view yang cukup baik apalagi pada sore hari. Bawa dari Palapa nak. Dari saya bang ni. Saya mau balik. Wala. Dia balik sana tu. Bawa cari. Saya sebut orang tak nak. Dia kau ni mampir lah, ambil supaya ada kosong pelang lain. Bagi kau nak auto tu saya. Dia kodok bawa marah dia macam je. Ada saya tu malih lagi. Boleh kodok macam. Tolong ni kali. Dan saat ini kita sekarang berada di daerah Batu Limbak dan ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Solo dan Kabupaten Tanah Datar. Dan sekarang kita sudah masuk Kabupaten Solo ini. Kurang lebih perjalanan 20 menit lagi kita bakal sampai terminal Balai Solo dari batas kabupaten tadi.
Memasuki daerah Tikala, sini jalannya cukup kecil ya dan sempit untuk dua kendaraan besar seperti bus dan truk yang saling berpapasan. Jadi harus lebih ekstra hati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekarang sudah jam 10 pagi ya, dan kita sudah masuk daerah Singkara. Tepatnya ini mungkin sudah penghujung Danau Singkara ini. Nanti sebentar lagi kita bakal masuk daerah Sumani setelah ini. Jadi tonton terus video ini sampai akhir ya. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya. Untuk sekarang kita naik Nopin 54 yang Cakra Dewa untuk tujuan rutenya sampai Bogor tujuan akhirnya. Nah, ada berbagai fasilitas di dalam bus ini. Selain kursi legress ya, juga ada smoking area dan toilet. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi tidak bakal kita lihat lagi ya, karena sudah banyak videonya. Kita bakal melihat bagaimana aksi driver transport nih setelah menggunakan Hino RM ini. Nah, sekarang jam 1 siang ya, posisi masih di Simpang Suli Aye atau di pinggiran Danau Singkara. Setelah ini kita bakal melanjutkan perjalanan kembali menuju kota Solo, mungkin kurang lebih 15 menit lagi. Kemudian baru masuk Sijunjung, terus sampai sepertinya kita bakal lewat Lubuk Linggau atau lintas tengah. Tepat jam 1 siang kembali kita melanjutkan perjalanan menuju kota Solo. Tadi kita berhenti cukup lama karena ada sedikit kendala atau kesalahan teknis. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Kurang lebih mungkin 15 menit lagi kita bakal masuk terminal Balai Solo yang terletak di kota Solo. Kalau agak kencang lagi ya. Memasuki daerah Sumani. Ini sebelum kita masuk pasar Sumani. Jadi jalannya itu dengan trek lurus. Dan juga cukup sempit ini untuk beberapa bus besar. Didominasi oleh view sawah ya, kiri dan kanan kalau kita melewati daerah Sumani atau jalan lurus Sumani ini. Dan hamparan sawah cukup luas di daerah ini.
Nah, sekarang kita sudah masuk Pasar Sumani yang merupakan bagian dari Kabupaten Solo. Dan view-nya seperti ini untuk saat ini. Kalau hari pasar mungkin agak sedikit macet kalau kita melewati daerah ini. Akhirnya kita sampai kota Solo ini. Ini markas Kodim yang terletak di kota Solo. Dan mungkin hanya 10 menit lagi ya kita bakal sampai terminal Mare Solo. Dan sepertinya pada hari ini cukup rame jalanan kota Solo ini. Menuju Kota Padang via Siti Jalawik. Kalau menuju terminal Mare Solo maka kita ambil ke kiri. Tepat jam 13.30 ternyata ya kita baru masuk terminal Mare Solo. Kemungkinan kita menjadi bus terakhir nih yang bakal menuju Jakarta. Biasanya bus yang berangkat via Solo ini masuk jam setengah 12 hingga jam setengah 1. Nah, karena ada kendala tadi ya, makanya kita menjadi yang terakhir. Tapi mudah-mudahan kita bisa masuk lebih cepat nantinya. Masuk ke dalam terminal Mare Solo terlihat ada satu bus Gumarang Jaya dan bus Yanti Group serta bus ALS yang sedang terparkir. Kemungkinan itu bus Gumarang Jayanya tidak berangkat ya. Biasanya kalau berangkat sudah sebelum jam 12 tadi. Tidak ada penumpang yang naik dari terminal Mare Solo, jadi langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Sekarang kita setelah ini bakal masuk daerah Silungkang, Sijunjung dan Sawalunto.
Oke, sekian dulu ya video di part 1 ini. Nanti kita sambung lagi di part 2. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.